Shalom, pemirsa Tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di saat ini kita akan membaca dan merenungkan akan bagian kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan di saat ini, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah ya Tuhan kami. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami sapa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di hari ini Tuhan, kembali lagi kami akan membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan akan bagian kebenaran firman-Mu, kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus dari awal pertengahan sampai akhir kebenaran firman-Mu diberitakan. Agar setiap kami yang mendengarkan program acara Tabura Injil di saat ini akan diberkati dengan kebenaran firman, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah kami Tuhan. Kami siap sambut kebenaran firman-Mu, dan hanya di dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa kepadamu ya Allah di sorga. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang tersedia untuk kita renungkan di saat ini terambil di dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab Yeremia pada pasalnya yang ke-31, ayat 31 hingga ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan berkata demikian bunyinya. Di bawah perikop pembacaan kita adalah perjanjian baru. Ayatnya yang ke-31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah bagian kebenaran firman Tuhan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca, tema yang akan mengantarkan kita untuk merenungkan bagian ini adalah benih yang baru. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan. Di dalam kehidupan kita pasti pernah membuat perjanjian. Dan perjanjian itu ada yang tertulis, ada juga yang cukup saling percaya. Ada juga perjanjian yang terjadi pada diri kita sendiri. Misalnya, ketika kita waktu mau kuliah, kita berjanji untuk rajin belajar. Waktu pertama kali kita mendapatkan gaji pertama, kita berjanji bahwa kita akan memberikan hasil pertama kita untuk Tuhan, atau persepuluhan kita kepada Tuhan. Dan ketika kita mau menjadi pelayan Tuhan, kita berjanji dengan penuh kesetiaan untuk bekerja dan lain sebagainya. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi dalam realita kehidupan kita, ada banyak janji yang kita telah sepakati bersama, tetapi pada akhirnya kita juga mengingkari akan janji tersebut. Dari bagian kebenaran firman Tuhan di saat ini, Allah menetapkan bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Dan dalam penetapan itu Tuhan membuat perjanjian dengan umatnya, dan ada dua hal yang kita pelajari dari bagian ini. Hal yang pertama, Allah berjanji untuk membebaskan umatnya dari perbudakan. Allah melaksanakan janjinya meskipun Raja Firaun pada saat itu menghalang-halangi pembebasan umat. Bukan hanya Firaun, tetapi umat Tuhan pun dengan tidak sepenuh hati mereka mau dibebaskan dari perbudakan. Tetapi Tuhan dengan setia terhadap janjinya dan umat Israel pun dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Hal yang kedua,
Tuhan berjanji akan menuntun umatnya. Tuhan membawa umatnya memasuki tanah perjanjian. Hanya saja umat yang tidak setia, umat yang tidak percaya, mereka sering kembali hidup dalam perbudakan dan kemudian memberontak kepada Tuhan. Tetapi di satu sisi Tuhan yang begitu setia dengan janjinya, tetapi umat justru selalu mengingkari janjinya. Banyak hal yang menggoda umat pada saat itu melanggar perjanjian dengan Tuhan, bahkan tergiur dan jatuh ke dalam dosa. Mereka tidak taat dan setia atas perjanjian yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Ketidaktaatan terhadap perjanjian Allah, maka Tuhan pun memperbaharui perjanjian dengan umatnya. Dan perjanjian baru itu adalah di mana Allah menaruh Tauratnya dalam hati dan batin mereka, supaya umat mereka selalu mengingat akan hubungannya dengan Tuhan. Tuhan selalu mengampuni dan melupakan dosa daripada umatnya. Dan dalam perjanjian baru kita melihat bahwa Tuhan telah mengampuni segala dosa pelanggaran umat yang telah diperbuat selama itu. Dan kini kita pun masih menjalani hidup yang baru di dalam Tuhan. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan sesungguhnya berbicara mengenai kehidupan yang baru untuk memperoleh keselamatan Tuhan, memberikan pengharapan yang baru bagi umatnya. Dan pengharapan yang baru itu diperoleh apabila kita senantiasa taat setia kepada firman Tuhan dan mau melakukannya dalam hari-hari kehidupan kita. Dari bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa tema yang menghantarkan kita adalah benih yang baru. Bagaimana kita mau menjadi benih yang baru? Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, ibarat seorang petani ketika dia akan menanam kebunnya, sebelumnya dilakukan penyemaian bagi benih-benih yang telah disiapkan. Dari persemaian itu ada benih yang nantinya tumbuh, ada juga yang nantinya tidak tumbuh. Ibarat firman Tuhan, jikalau kita selalu senantiasa belajar dan mau memahami dan melakukannya, maka kita akan menjadi benih yang baru yang bertumbuh di dalam Kristus. Tetapi jikalau kita membaca tetapi kita tidak melakukannya dan kita tidak menjadi pelaku firman, maka kita akan seperti benih yang baru. Pertanyaan sebagai perenungan bagi kita dalam menjalani akan hari-hari kehidupan kita, teristimewa di dalam menjalani akan minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus yang keempat. Kita dituntut untuk menjadi benih yang baru di dalam kehidupan kita setiap saat. Belajar untuk taat dan setia, walaupun di tengah tantangan hidup banyak persoalan, banyak tantangan yang kita hadapi bersama, tetapi percaya di dalam Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk menjalani akan semuanya itu. Oleh sebab itu yang utama adalah sebagaimana kita harus menggerakkan hati dan jiwa kita untuk menghayati dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Di saat itulah kita dapat menikmati kuasa dan kemurahan Tuhan di dalam diri Yesus Kristus, di mana kita telah memperoleh pengampunan dosa, dan kita patut bersyukur atas pengampunan yang telah Tuhan anugerahi dalam kehidupan kita setiap saat. Oleh sebab itu, dalam menjalani akan masa raya minggu sengsara Tuhan Yesus yang keempat, marilah kita taat, setia, dan melakukan firman-Nya, maka kita akan terus berbuah, bertumbuh dan berkembang, dan menghasilkan buah yang baik, buah yang berkualitas, benih yang berkualitas di dalam kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan oleh karena kasih setiamu dan perlindunganmu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus bekerja bagi kami semua agar ketika firman yang telah kami dengar di hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, menghasilkan benih yang baru untuk terus bertumbuh di dalam kasih setia Tuhan dalam hidup ini. Ajarlah kami Bapa untuk melakukan firman-Mu dengan taat dan setia, maka ketika kami mampu melakukannya, berkat Tuhan itu akan ditambahkan menjadi 2 kali lipat di dalam kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan. Berkati semua kami yang mendengar di hari ini.
Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus dan mampukan kami Bapa, agar firman-Mu itu tidak menjadi hambar di dalam pendengaran kami, tetapi kami akan mampu melakukannya seturut dengan kasih dan kehendak-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh kehidupan kami memasuki masa raya Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang keempat. Kami taruh seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kami keluar masuk dalam seluruh bilik-bilik rumah tangga kami. Bahkan dalam pergumulan hidup yang kami alami, kami bawa dan kami letakkan hanya di bawah sombar salib-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ampuni salah dosa kami Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah perenungan kita di saat ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Tabura Injil Klasis Yapen Selatan pada channel YouTube Klasis Yapsel. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Shalom.